Selamat siang semuanya. Kita senang banget ya bisa ketemu bersama-sama dan satu hari ini udah dua ibadah ya. Dari tadi pagi saya bersuka cita sekali karena dua hal ya. Pertama, hari ini yang datang terlambat sudah jauh lebih sedikit dan lebih banyak orang yang datang sebelum waktu ya. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Yang kedua adalah tentang memuji Tuhan ya. Saya lihat dari pagi sampai siang ini semua jemaat tuh menyanyi dari hati ya. Segenap hati. Mari kita berikan terima kasih, berikan penghargaan buat satu sama lain ya. Biar lebih semangat lagi bisa memuji Tuhan lagi. Saya juga bersyukur buat song ministry kita hari ini sama pemain musik ya. Mari kita berikan tepuk tangan. Kalau yang mimpin itu senior seru ya. Ini adalah favorit saya. Kenapa? Karena gayanya cocok sama saya. Ketahuan kan umurnya berapa? Ya, tapi mereka juga bisa nyanyiin lagu yang buat anak muda juga ya. I believe betul ya. Jadi mau yang dance enak, mau jingkrak-jingkrak juga bisa. Yang penting hatinya bisa memuji Tuhan sama-sama ya. Dan to be honest ini adalah tim favorit saya ya di musik ministry. Yang lain gimana? Yang lain favorit juga. Jadi favoritnya semua ya. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak Tuhan di surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang baik Tuhan. Dan hari ini ketika kami mau mendalami firman Engkau, ini adalah sesuatu yang never ending Tuhan. Semakin kita baca, semakin kita bisa lebih mengerti. Semakin kita baca juga kita bisa melakukan pengulangan. Tapi dengan hati yang berbeda, pengertian yang sudah lebih dewasa Tuhan. Tapi tetap aja Tuhan, firman Engkau selalu di depan, selalu di atas Tuhan. Dan selalu bisa menarik kami Tuhan. Lebih lagi menyerupai Engkau Tuhan. Tuhan, bulan ini kita akan mempelajari kitab Wahyu. Bukan satu kitab yang mudah untuk dipelajari Tuhan. Bahkan mungkin beberapa bisa menghindari untuk membaca kitab ini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan 4 pertemuan di bulan Agustus ini Tuhan bisa mengajarkan pada kita sebagian besar pengertian-pengertian dari kitab Wahyu. Sehingga kami jemaat semua dituntun lebih dalam lagi, lebih mengerti lagi Tuhan. Lebih bertumbuh lagi Tuhan di dalam pengenalan kami akan Kau Bapa. Berkati Tuhan hari ini juga agar segala firman ini adalah dari isi hati Tuhan. Dan juga bagi jemaat semua agar kita bisa menerima firman dengan terbuka. Dengan pengertian yang berasal daripada Tuhan dan membantu kita semua bisa bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi ini adalah permulaan dari bulan yang baru ya. Jadi judulnya adalah mendengar ya. Jadi kita akan 4 minggu ini belajar dari kitab Wahyu bersama-sama. Dan kenapa saya pilih gambar ini? Karena ini adalah sebuah gua yang di Pulau Patmos yang kita percaya bahwa ini adalah tempat di mana Rasul Yohanes menerima penglihatan yang luar biasa. Ya, Rasul Yohanes melihat kemuliaan Tuhan dan penjelasan-penjelasan tentang apa yang akan terjadi pada waktu itu. Oke, kita akan mulai dengan pembukaan di Wahyu ini ya. Di Wahyu 1 ayat 1. Ini adalah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-malaikat yang diutusnya yang telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi kalau kita tahu di dalam kitab Wahyu itu banyak orang menerjemahkan bahwa Wahyu itu semuanya tentang akhir zaman. Tapi yang sebenarnya adalah nggak pernah ada di Alkitab penglihatan atau nubuat yang harus disampaikan itu bicara tentang orang-orang yang hidup ribuan tahun setelahnya. Jadi di sini dibilang dengan sangat jelas, dikatakan semua wahyu ini kepada Yohanes untuk sesuatu yang harus segera terjadi. Jadi terjadinya adalah pada waktu itu, pada saat itu. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab sekali lagi apa? Waktunya sudah dekat. Ya, jadi sekali lagi bicara tentang pada saat itu, pada masa itu. Katanya lagi, apa yang kau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Jadi udah jelas banget ya, bahwa wahyunya itu adalah untuk 7 jemaat yang dibimbing oleh Yohanes pada masa itu. Jadi bukan untuk jemaat yang hidup beribu-ribu tahun sebelumnya, kita bisa belajar dari itu. Tapi jelas banget bahwa wahyu ini adalah untuk jemaat pada masa itu.
Kita belajar ya dari John Oakes ya, saudara kita waktu datang ke sini, bahwa wahyu itu dari 1 sampai 20 itu bicara tentang pada masa itu. Tapi memang 21 dan 22 baru bicara tentang akhir zaman. Ya. Jadi kalau kita ngerti tentang wahyu ini dituliskan untuk 7 gereja itu ya. Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, kita bayangkan sama-sama ya, bahwa Yohanes menerima wahyu itu di sebuah gua yang gelap, yang tidak ada pengharapan, tapi bicara tentang sesuatu yang memberikan pengharapan luar biasa bagi jemaat pada masa itu. Kalau kita tahu backgroundnya, ini adalah masa-masa paling sulit kalau kita hidup sebagai seorang murid Yesus. Paling sulit. Ya, kenapa? Karena terjadi penganiayaan dan pembunuhan besar-besaran. Banyak orang bicara tentang kaisar yang paling kejam adalah Nero. Sebenarnya Nero itu cuma melakukan penganiayaan di kota Roma saja. Di area Roma ya. Tapi yang paling jahat adalah Domitianus. Domitianus itu mengejar orang Kristen di seluruh wilayah Roma secara luas. Dan juga melakukan penganiayaan dan pembunuhan secara masif dan terstruktur. Jadi bayangin, itu ngeri banget ya. Kayak di jemaat kita ini selalu was-was terus. Ya, besok tahu-tahu Bruce hilang, diculik. Ya, 3 hari kemudian Diki. Ya, minggu depannya saya. Minggu depannya Hoki. Ya, cuman karena dia hoki jadi dikembalikan lagi. Ya. Dia hoki, yang lain kurang hoki ya. Ya, jadi ini adalah background daripada kita wahyu itu. Nah, kenapa kok Tuhan mau kasih wahyu ini khusus ya? Saya bicara tentang bagaimana kebaikan hati Tuhan ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang ingin menyatakan kehadirannya. Juga menyatakan kekuasaannya dan juga menyatakan bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan jemaat pada masa itu. Pada masa sulit itu. Dan bahkan Tuhan memegang hidup mereka. Sampai mereka nanti misalnya sampai dibunuh, sampai meninggal pun Tuhan pegang. Dan Tuhan bilang, saya akan bersama-sama dengan kamu. Makanya buku itu membicarakan tentang hidup sekarang, perjuangan sampai akhir, dan juga janji Tuhan akan kekekalan. Nah, kan bagi kita semua di sini kita akan belajar dari wahyu ya. Tapi hari ini saya nggak akan belajar tentang tanda-tanda, angka-angka, dan juga warna-warna. Tapi sebelum kita mencapai ke level itu, kan pasti kita sendiri baca saat teduh kita ya. Mungkin kita akan menemukan bilangan-bilangan dan warna-warna yang akan membuat kita bingung ya. Saya sadur ini dari bukunya Bro John Oakes ya. Untuk mungkin memberikan kita gambaran tentang arti daripada angka-angka itu. Ya, 1 itu artinya kesatuan, unik, sendiri. Maksudnya single individu ya. 2 itu artinya kekuatan, keberanian dan energi. 3, 3 kita tahu ya, Yesus bangkit hari ketiga. Jadi 3 itu adalah angkanya Tuhan. 4, bicara tentang bumi, kosmos, dan penciptaan. Kosmos itu artinya alam semesta ya, bukan rice cooker ya. Yang ke-6, 6 itu artinya adalah sebuah yang menakutkan. Setan, ya, dia pengen sempurna jadi 7 tapi nggak bisa. 6, ya, dan bersifat malapetaka, itu angka 6. Angka 7 artinya adalah kelengkapan, ya. 4 tambah 3 sama dengan 7. Berarti ada matematika juga di situ ya. 4 sama 3 ya pasti 7. Artinya apa? Kosmos sama Tuhan. Alam semesta ditambah Tuhan, artinya sempurna. 3,5 artinya nggak selesai. Tidak utuh ya, nanti di Wahyu banyak sekali 1260 hari itu artinya 3,5 jam dan separuh waktu. Apalagi 10 artinya kesempurnaan, kelipatan 10 artinya sempurna. 70 artinya keutuhan yang sempurna. Seperti waktu Yesus mengirim 70 murid ya, angka 70 keluar berapa kali di dalam Alkitab juga. Nah 1000 artinya itu adalah masa yang panjang atau yang paling sempurna dari semuanya. Kenapa? 10-nya dikali 3 kali. 10, 10, 10. Artinya yang paling sempurna. 12 itu menggambarkan tentang jumlah murid Yesus ya. Jadi suku Israel atau artinya adalah menggambarkan umat Tuhan. Jadi misalnya 12 penatua yang sedang ada di sana. Itu bisa berarti benar-benar penatuanya 12 tapi bisa mewakili seluruh umat Tuhan. Ya. Apalagi 4 kali 3 juga ya, 4 kali 3 12. Contoh lagi, 144.000 adalah jumlah utuh
umat Tuhan. Kenapa? 12 umat Tuhan kali 12 umat Tuhan kali 10 kali 10 kali 10. Jadi artinya adalah banyak sekali. Tapi orang-orang yang mengikut Tuhan. Bukan banyak sekali orang di pasar malam, bukan. Ya, banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan. Nah, jadi kalau kita dibilang 144 ribu, nanti kamu akan baca ya di ayat, salah satu ayat akan nulis yang diselamatkan jumlahnya adalah besar sekali, tapi 144 ribu. Jangan percaya. Ya, itu bukan angka harafiah. Bahkan ada di antara kita di sini udah mau berhenti menginjil dengan alasan ini. Betul nggak? Bro, kenapa kamu nggak nginjilin orang lagi? Karena kuota sudah habis, bro. Sudah 144 ribu. Ya, coba hitung aja, pelayan jemaat udah berapa, bro? Ya, jemaat kita di sini udah berapa? Kalau kita nginjilin lagi udah nggak ada tempatnya. Sudah habis. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kumpulan orang yang sangat besar, tapi tetap berkualifikasi orang yang cinta Tuhan. Ya, bukan kuota sudah habis, tidak akan pernah habis. Ya, karena Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Nah, ada juga warna ya tentang literatur apokaliptik. Saya coba bahasnya dengan cepat ya. Kita nggak mau bahas terlalu dalam karena ini cuma ada waktu 40 menit dan saya harus selesaikan 7 jemaat ya dengan 40 slide ya. Semoga bisa 40 menit. Oke. Merah artinya perang dan pengorbanan. Putih artinya kemurnian dan tidak berdosa. Ungu artinya raja atau kesenangan tapi yang bersifat duniawi ya. Makanya waktu Yesus disiksa itu dia dikasih pakaian warna ungu. Apalagi biru bicara tentang surga, langit dan Roh Kudus. Hitam bicara tentang kelaparan, kematian dan kesukaran ya. Kalau pakai baju hitam bukan berarti kamu menggambarkan ini, enggak ya. Bagus baju hitam kelihatan langsing kita ya. Apalagi kuning muda mendekati akhir daripada kehidupan. Jadi ini sesuatu yang sudah sekarat ya. Itu kuning muda. Warna pucat bicara tentang udah mati nih. Ya, atau teror yang begitu besar. Merah kirmisi bicara tentang darah dan penebusan dosa. Emas keilahian dan kebegahan Tuhan. Hijau itu tentang maut. Ya, jadi nanti kalau baca-baca bisa dipakai ini sebagai referensi ya. Saya akan kirim semua ke staf ya, pelayan jemaat, bisa dibagi kepada semua orang untuk bisa lihat lagi arti-arti daripada ini semua. Oke, nah garis besar daripada kitab Wahyu ada seperti ini ya. Pendahuluan surat pada 7 jemaat, 777, meterai sangkakala, makhluk mistik, malapetaka, dan musuh jemaat yang dihancurkan, kerajaan Allah dinyatakan ya. Nah hari ini saya akan bahas yang 2 paling atas ya. Pendahuluan dan juga surat kepada 7 jemaat. Saya sambil khotbah, saya feel buat Bro Budi karena Bro Budi akan khotbah minggu kedua. Ya, dan isinya adalah 7 meterai, 7 sangkakala, 7 makhluk mistik, 7 malapetaka ya. Saya nggak tahu gimana merangkum ini dalam 40 menit ya. Nanti yang minggu ketiga udah lebih enak, tinggal musuh-musuh jemaat yang dihancurkan dan yang keempat adalah kerajaan Allah dinyatakan ya. Oke, jadi karena ini sifatnya semua khotbah, kita akan lebih banyak bahas ke pengertian garis besar dan juga pengertian-pengertian praktikalnya ya. Kita kalau mau masuk ke teologi ya, semuanya berminat mungkin bisa daftar, nanti kita bikin yang seri 8 jamnya ya. Seri lengkapnya supaya kita bisa mendapatkan pengajaran yang luar biasa ya tentang kitab Wahyu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang jemaat-jemaat, 7 jemaat ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa wah itu kan jemaat masa lalu. Bahkan kalau kita pergi ke tempat-tempat itu udah jadi reruntuhan semua. Ya, udah nggak ada tempatnya. Cuma lihat bekas toiletnya orang Roma kayak begini ya, bekas perpustakaannya seperti itu udah tinggal tiang-tiang doang, udah nggak ada. Ya, jangan berharap masuk ke Efesus sekarang ada ruangan ber-AC, ada sofa, nggak ada. Ya, semuanya udah nggak ada. Tapi kenapa kok penting sekali kita belajar tentang 7 jemaat ini? Karena asik banget loh. Ini adalah kisah romantika tentang pembimbingan ya. Yesus bimbing Yohanes waktu dia hidup, lalu Yesus mati, dia nggak say goodbye loh. Ya, udah sampai di surga satu di dunia, masih dibimbing terus. Lu bimbing gerejanya gini, lu ngomong gini, ingetin gerejanya ini, bagusnya ini, inputnya ini. Luar biasa ya. Jadi pasangan pembimbingan itu akan terus bersama-sama, bahkan sampai ke alam yang kekal nanti. Ya, hari ini juga banyak pelayan-pelayan jemaat yang akan pensiun. Bukan berarti setelah pensiun say goodbye, bukan. Ya, kita akan terus bersama, terus saling menguatkan terus sampai kepada kesudahannya ya. Sampai dipanggil Tuhan, sampai kita ada di surga bersama-sama. Nah, yang kedua, kenapa belajar jemaat ini sangat berarti ya? Karena
kita jadi tahu standarnya Yesus. Ya, kadang-kadang kita kalau nggak ada surat ini, wah kita merasa jemaat kita paling top sedunia, betul nggak? Ya, kita lihat kanan kiri, wah hebat-hebat orangnya. Cantik-cantik semua. Tapi kalau kita tahu tentang ini, kita jadi tahu gitu pola pikirnya Tuhan. Yang dia lihat apa, yang penting apa, yang bahaya apa, yang kurang apa. Ya, jadi kita bisa mengambil ini untuk diskusi dan juga buat evaluasi di dalam kehidupan kita ya, sebagai jemaat yang ada di masa modern ini sekarang. Oke, sekarang yang pertama saya akan bahas dari jemaat Efesus ya. Hari ini saya tidak ada waktu ya kita tidak punya waktu untuk membahas tentang latar belakang Efesus dan lain sebagainya ya. Kita bisa lihat di data-data yang ada di pengetahuan. Tapi kita akan baca tentang apa sih yang sikap hati Tuhan tentang jemaat ini. Di Wahyu 2 ayat 1-7 ya. Jadi waktu Yesus datang ke setiap jemaat itu pun sifatnya dia, sikapnya dia waktu dia datang itu berbeda-beda. Nah waktu dia datang pada jemaat Efesus ini, dia bicara tentang dia memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian dari emas. Ya, ini bicara tentang power banget ya. Yang datang adalah bukan manajer, bukan apalagi bukan direktur aja ya, bukan CEO lagi, tapi yang datang adalah owner. Ya, dia datang, dia pegang 7 jemaat itu di tangannya dia. Ya, saya berharap hari ini jemaat itu udah nggak ada, jemaat GKDI ada nyempil di tangannya Tuhan. Ya, aduh ini asik nih, kita dipegang sama Tuhan, kita dimiliki sama Tuhan. Kenapa? Itu menggambarkan tentang power. Di tengah penganiayaan dia bilang, gua pegang elu loh. Ya, seperti kalau kita tuh punya pacar, pacar kita waktu kita nyebrang jalan digandeng. Gimana perasaan kita? Ya, atau ibu-ibu yang punya anak waktu nyebrang jalan kita digandeng. Ya, waktu kita makan kita dibukain kursi. Seperti apa? Kita dimiliki secara langsung oleh Tuhan. Kita dipegang oleh Tuhan ya. Jadi saya rasa ini gambarannya sangat bagus ya di tengah penganiayaan ya. Tuhan memberikan konsolidasi ya. Tuhan memberikan kekuatan buat jemaat di tempat itu. Nah, saya mau kita lihat ya, setelah sikap Yesusnya, di semua 7 gereja itu selalu ada encouragement-nya. Ada encouragement, ada input, ada pengharapan, ekspektasi. Ya. Dan kita hari ini lihat encouragement buat orang di Efesus. Encouragement-nya banyak banget nih Efesus nih. Kamu orangnya hebat, berjerih payah. Kamu orangnya tekun, kalian jemaat yang tekun. Kalian berani sama orang yang jahat. Berani tegur, berani disiplin. Apalagi, kalian menelanjangi kejahatan dan dusta pada rasul-rasul palsu. Kalian sabar dan menderita karena nama Yesus. Kalian tidak kenal lelah. Bagus banget gak? Bagus. Inputnya banyak dan bagus ya. Kerja keras, gak pernah lelah, tekun. Apalagi, tidak kompromi, berani. Bagus banget ya. Sama gereja kita bagus mana? Nah, mulai. Bagus mana sama gereja kita? Gak apa-apa, namanya juga evaluasi ya. Kita lihat ya. Ini adalah bagus sekali. Kalau kita punya grup kayak gini, ini luar biasa banget. Tapi Tuhan bilang apa? Ya, buat gereja yang established ini. Gereja yang dewasa ini. Gereja yang matang ini. Gereja yang tahu apa yang mereka harus lakukan. Gereja yang sangat mature ya. Gereja yang udah sangat skillful. Tapi Tuhan bilang apa? Tapi aku mencela kamu. Karena kamu meninggalkan kasih yang semula. Yang kamu miliki dari awal. Lihat ya. Jadi Tuhan bilang bukan masalah skillnya. Punya skill bagus gak? Bagus. Bukan masalah gereja itu organize. Bukan masalah kita berani untuk challenge orang. Betul. Apalagi kita tekun, kita kerja keras, itu semua good, all good. Tapi Tuhan bilang, saya mencela kamu satu aja. Kenapa? Kamu hilang love-nya. Ya mungkin hari ini kita bisa datang ke gereja, kita bisa datang PDG, PDA, tapi waktu kita memuji Tuhan, kita udah gak ada feel sama Tuhan. Apalagi kepada satu sama lain. Saya datang bro, kumpul grup, tapi udah gak ada feel. Ya, cuma datang secara profesional. I'm a professional disciple. Nangkap ya? Kita datang semua pertemuan. Kita datang, kita study Bible sama orang. Tapi nggak ada feel-nya. Nggak ada love-nya. Nggak ada nyawanya di sana.
Dan Tuhan bilang apa tentang orang seperti itu? Kamu jatuh sangat dalam. Ya ampun, aku kan masih datang pertemuan Tuhan. Aku kan masih ikut misi. Aku kan kerja keras. Aku melayani loh di KKK. Apalagi ushering, saya nyanyi, betul. All good. Ya, kamu hadir tiap pertemuan. All good. Saya udah ngerti cara bimbing orang. Saya ngerti cara study. Betul. Itu gereja yang dewasa, good. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu kehilangan kasih yang semula. Saya merasa ini evaluasi yang sangat bagus ya buat jemaat kita ya. Saya pengen sekali jemaat kita itu benar-benar dibentuk karena orang-orang bisa sayang satu sama lain. Ya, orang bisa dibentuk karena orang cinta Tuhan. Menyanyi segenap hati, membaca Alkitab dengan hati yang penuh kasih, pengen kenal Tuhan lebih dalam. Kenapa? Membimbing orang dengan kasih, dengan kemesraan. Ini yang sangat diperlukan. Orang hari ini ketika orang baru datang, orang nggak lihat loh pengetahuan Alkitab kamu sejauh mana. Kamu sedalam apa, kamu sehebat apa, kamu setekun apa. Tapi yang orang saksikan, bisa menyaksikan Tuhan adalah kasih. Di antara satu sama lain, di dalam jemaat. Dan dia bilang apa sama orang-orang Efesus ini? Bertobatlah. Dan lakukan yang baik yang dulu kamu lakukan. Persis banget ya, seperti khotbah saya bulan lalu ya. Ada orang-orang yang kangen dengan fellowship. Ya bro, kita kayaknya nggak bisa fellowship seperti dulu nih bro. Kangen bro. Pengen banget bisa deket lagi kayak dulu. Ya, tapi ada orang yang bilang juga, lebay lu. Itu kan masa lalu, zaman sekarang beda. Yang penting komitmen. Bukan. Tuhan bilang adalah kemesraan dalam jemaat. Kemesraan kepada Tuhan. Kasih kepada satu sama lain. Dan Tuhan bilang apa? Kalau kamu nggak punya kasih, hati-hati loh. Aku akan datang dan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Kaki Dian itu lampu. Ya, kalau misalnya kita nggak ada lampu di jemaat kita, nggak ada terangnya lagi, apa yang terjadi? Jemaat tambah lama tambah nggak menarik, tambah gelap, tambah suram. Dan itu bukan yang kita mau, bukan jelas yang bukan Tuhan mau. Ya, hari ini mari kita bertobat ya benar-benar ya. Kita benar-benar bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh merasakan Tuhan. Kenapa sih kita datang hari ini? Karena cinta kepada Tuhan. Kenapa kita baca Alkitab tiap hari? Karena kita cinta pada Tuhan. Kenapa kita mau kumpul? Kenapa kita mau fellowship? Karena kita mau terus bertumbuh dalam kasih kepada satu sama lain. Don't be a professional church or professional disciple. Tapi jadilah loving church dan loving disciple. Itu yang Tuhan inginkan dan pesan yang paling kuat dari buku Efesus ini ya. Buku Wahyu tentang gereja Efesus. Nah, kenapa khotbah saya tentang ini ya judulnya ya, The Overcomer ya. Ini nggak tahu dari mana ya, sama retreatnya kampus bisa sama ya, sehati ya. Oh, welcome back ya, Frankie sama Early dari retreat kampus ya. Udah balik ke Jakarta lagi dengan selamat. Ya, jadi overcomer, barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Jadi kita fight buat mengasihi. Kita fight keluar daripada legalistik kita. Ya, kita fight keluar daripada hati yang cuman profesional aja sebagai murid. Kita bisa tumbuhkan kasih kita. Barang siapa menang, Tuhan bilang dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ya, artinya apa ini? Hati Tuhan adalah Tuhan itu mau membawa kita ke surga dan dia akan memberikan harta yang paling berharga di surga kalau kita bisa sampai akhir zaman ya, mempertahankan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada satu sama lain. Amin, jemaat. Ini baru yang pertama ya. Mari kita evaluasi ya. Nanti dalam grup bisa direnungkan, bisa didiskusikan ya. Untuk bisa punya hati yang benar dan punya kasih kepada Tuhan dan satu sama lain. Oke, cara yang kedua ya. Jemaat Smyrna. Di Wahyu 2 ayat 8. Sikap Yesusnya. Dia menyatakan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir. Dan yang telah mati dan hidup kembali. Apa pentingnya buat orang yang dianiaya? Waduh, ini penting banget. Kenapa? Karena mereka terancam nyawanya. Ya, dan waktu Yesus bilang, saya ini udah mati juga loh, tapi saya hidup lagi. Kalau kamu ikut saya, berarti kamu juga akan mengalami hal yang sama. Baik kamu mati tua atau kamu mati dibunuh, kamu akan hidup lagi bersama dengan saya. Dan waktu mereka lihat itu ya, wah Yesus udah mati, hidup, sekarang datang lagi dan dia menggambarkan kepada kita. Itu memberikan pengharapan yang luar biasa ya. Untuk jemaat bisa terus bertekun
dan mengalami duka cita, mengalami penganiayaan dengan iman yang berasal daripada Tuhan. Nah, saya sangat suka sekali ya dengan jemaat Smyrna ini. Ini adalah jemaat yang sangat kurang berpengaruh. Ya, jemaat Smyrna ini mungkin orang-orangnya bukan orang-orang yang menonjol. Bukan orang-orang yang bisa bertalenta, bukan orang-orang yang influencer, bukan orang-orang yang kuat secara lingkungan dan megang di society di kota itu, bukan. Makanya dia bilang, aku tahu segala kemiskinanmu. Tapi in the same time dia bilang juga, namun engkau itu adalah kaya. Waduh, luar biasa ya Tuhan kita ya. Jadi Tuhan itu nggak pernah lihat kita itu dari sisi duniawinya. Wah, Andre ini pinter, ya, udah pinter ganteng lagi. Nggak penting buat Tuhan. Penting nggak? Ya penting, Tuhan sayang sama dia. Tapi yang paling penting adalah kaya di dalam iman. Ya, oh Tuhan bukan bicara, wah kamu naik mobil apa? Wah kamu punya hartanya apa aja? Kamu punya perusahaan apa? Kamu kerja di mana? Kamu ganteng apa cantik? Kamu bertalenta atau tidak? Bukan itu yang Tuhan lihat. Bahkan jemaat ini, jemaat yang sangat insecure. Jemaat yang bilang mereka miskin. Tuhan bilang kalau kamu berjuang dalam Tuhan, kamu mempertahankan iman kamu, menurut saya kamu itu kaya. Dan dia bilang juga ya, fitnah dari orang Yahudi itu tidak benar. Waduh, mereka merasa sangat dibela sama Tuhan ya. Nah, ini cerita tentang misalnya ada orang lagi pacaran ya. Kita mau menikah sama satu wanita, keluarga kita, keluarga besar, teman-teman semua nggak suka sama calon istri kita. Dihina-hina. Kamu jangan sama dia tuh nggak bener, dia tuh brengsek, dia tuh cewek nggak bagus. Ya kamu jangan sama dia, kamu putus. Tapi si lakinya berdiri. Saya kenal dia. Saya tahu hati dia. Saya tahu bahwa ini adalah pilihan yang terbaik. Dan akhirnya yang cowok itu tetap jalan untuk menikahi cewek ini. Gimana perasaan seorang wanita itu? Waduh, gila ya. Aku tuh kayak dibela ya. Wah, gentleman, betul gak? Ya, dia akan merasa sangat sukacita. Dan itu yang terjadi sama jemaat Smyrna. Jemaat yang insecure, tapi Tuhan bilang fitnah dari orang Yahudi sedikit pun gak saya dengar. Ya, you kaya. You hebat. Itu yang Tuhan bilang untuk mengencourage orang-orang di Smyrna. Dan kita tahu ya, jemaat ini adalah jemaat yang insecure, jemaat yang sederhana, jemaat yang bukan luar biasa, tapi inputnya semua itu adalah positif. Jangan takut terhadap apa yang kau derita. Sesungguhnya iblis akan melempar berapa orang daripadamu ke penjara supaya kamu dicobai. Waduh. Ada juga ya yang akan dilempar ke penjara ya. Iya, tapi dia bilang jangan takut. Saya bersama kamu, saya menjaga kamu dan saya berjalan sama kamu. Apalagi? Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya, dikasih tahu tentang kesusahannya. 10 hari artinya apa? Wah, itu ada satu bahan lagi ya. Kemarin kita baru bahas tentang 10. Apalagi? Hendaklah engkau setia sampai mati. Jangan takut. Jangan takut ya. Jangan takut. Jangan pikirin tentang wah harus jadi seperti ini, jadi seperti itu. Nggak usah. You setia sama saya. Jangan takut. Ya. Dan aku akan mengaruniakan kepada kamu mahkota kehidupan. Ya. Jadi tidak ada input negatif sama sekali buat jemaat Smyrna. Luar biasa ya. Kadang-kadang kita merasa, waduh, pujian itu akan diberikan buat jemaat yang wah, buat orang-orang yang talentanya luar biasa. Enggak. Ini adalah kesetiaan Tuhan ya. Tidak peduli siapapun kita, posisi kita di mana. Tapi kalau kita punya hati yang benar di mata Tuhan, Tuhan nggak peduli orang bilang apa. Ya, Tuhan sangat respect sama kita, bahkan dia bilang, saya akan pegang kamu untuk mengaruniakan pada kamu mahkota kehidupan. Ya, hari ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita insecure dalam kehidupan kita, jangan pernah menyerah ya. Karena dikatakan di sini overcomer lagi. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi kita bisa belajar tentang hati Tuhan di sini ya. Mungkin kamu akan menderita di dunia. Mungkin kamu nggak terlalu happy di dunia. Tapi aku berjanji bahwa setiap kamu akan bahagia di surga bersama-sama dengan aku. Luar biasa ya. Sangat menguatkan sekali. Di tengah-tengah bangsa Romawi yang sangat hedon. Mereka kehidupannya sederhana, mereka malu, mereka insecure. Tapi Tuhan datang untuk membela. Dan dia bilang, saya sangat peduli sama hati kamu. Dan menurut saya kamu kaya.
Itu sesuatu pandangan yang sangat luar biasa. Nah, kita masuk ke jemaat yang ketiga ya. Ini foto-fotonya semua adalah peninggalan sekarang ya. Tinggal kayak begitu, udah nggak ada lagi jemaatnya ya. Ya, kota-kotanya juga udah tinggal reruntuhan ya, beberapa banyak ya. Ada kota yang masih berdiri tapi sisa-sisa jemaatnya juga udah nggak ada. Nah, di jemaat Pergamus, sikap Yesus. Yesus memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Artinya apa? Tuhan yang siap berperang. Ya, saya akan pimpin kamu di depan. Ayo, kita mau misi, Tuhan di depan. Ayo, kita mau mendalami firman Tuhan, Tuhan di depan memimpin kita. Kita mau bermisi, Tuhan di depan. Kita mau penginjilan, Tuhan di depan. Ya, kita mau mengasihi satu sama lain, kita mau bertumbuh. Tuhannya seperti berperang di depan. Bahkan Tuhan juga bilang, saya akan membela kamu di depan orang-orang yang menganiaya kamu. Saya siap berperang di sana. Nah, encouragement-nya, jemaat Pergamus itu dibilang dia tinggal di tahta iblis. Kenapa? Di Pergamus itu ada satu pusat penyembahan berhala yang sangat besar. Tapi di tengah segala pusat penyembahan berhala itu mereka dipuji karena mereka tetap berpegang pada nama Tuhan. Engkau tidak menyangkal imanmu sejak zaman Antipas dibunuh. Bahkan sudah terjadi pembunuhan pun mereka tidak menyangkal iman. Di tengah-tengah situasi yang sangat gawat, yang sangat menentang Tuhan, yang mencela nama Tuhan, mereka tetap mempertahankan imannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ada di tempat yang pusat kerajaan iblis bukan? Di dunia yang kita tinggali saat ini. Wah, kerajaan iblis, ya. Korupsi di mana-mana, persekongkolan di mana-mana, apalagi pengaruh-pengaruh multimedia di mana-mana, ya, antikristus di mana-mana. Sekarang kalau kita nonton TikTok aja gampang sekali. Apa itu namanya? Percabulan di sana, ya, multimedia kita lihat banyak sekali. Apalagi tentang antikristus, tentang ateisme, tentang apa lagi? Bahkan kekristenan-kristenan yang dimodifikasi dari ajaran-ajaran yang lain. Begitu banyak hal yang sangat bisa mengambil iman kita. Begitu banyak hal yang bisa mencabut iman kita dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, saya encourage gereja di Pergamus karena berpegang kepada namaku dan tidak menyangkal iman. Ini adalah satu panggilan buat kita juga ya. Bahwa kita benar-benar di tengah angkatan yang bengkok ini ya. Katanya Filipi ya, kamu akan bersinar di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Adalah ketika kita berpegang kepada firman Tuhan. Cuman di jemaat ini berapa orang menganut ajaran Bileam dan memberikan nasihat yang salah. Berapa orang menjadi pengikut Nikolaus, itu adalah ajaran-ajaran sesat yang terbentuk pada saat itu. Hari ini hati-hati ya, di jemaat kita pun bukan sengaja ya, tapi kadang-kadang kita yang lagi sakit hati, yang lagi hilang iman, yang lagi kecewa, kita bisa mengeluarkan statement-statement yang melemahkan hati daripada satu sama lain. Ada orang yang mulai bicara, bro, saat ini ya, pertumbuhan dalam Tuhan gak terlalu penting bro. Zaman sekarang ini yang penting cuma satu, cuan. Nah, kita udah mulai masuk ke dalam diri banyak orang. Iya ya, bener juga ya. Nah, mulai goyang. Ya, apalagi, bro, hari ini ya, cari pasangan, nggak selalu harus yang cinta Tuhan. Yang penting bro, harus seperti gitar Spanyol. Separuh nyolong ya. Bukan. Itu lama-lama ajaran seperti itu bisa masuk. Apalagi, begitu banyak ajaran-ajaran duniawi yang bisa masuk bahkan di dalam jemaat kita sendiri. Itu yang Tuhan bilang, hati-hati. Ya, satu sama lain bukan menjadi kekuatan tapi bisa menjatuhkan satu sama lain. Dikatakan bertobatlah. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu memerangi mereka dengan pedang di mulutku. Jadi dia sangat suka untuk berperang sama orang-orang yang melemahkan iman daripada satu sama lain. Tapi di baliknya dia kasih pengharapan buat orang yang bertahan dalam imannya. Ya. Dia bilang, barang siapa menang kamu akan kuberikan mana yang tersembunyi. Mana itu bicara tentang firman Tuhan. Mana yang tersembunyi artinya hikmat-hikmat yang lebih dalam lagi. Akan kuberikan kepada orang-orang yang bertahan dalam imannya. Betul kan? Siapa hari ini masih semangat, masih fokus, kamu akan terus dapat pengertian. Ya, sedangkan yang sudah mulai hilang, ajarannya mulai ini. Bahkan pengertian yang kita punya pun selama ini, tahu-tahu hilang. Diambil sama Tuhan, tapi begitu kita setia, ditambahin terus sama Tuhan. Pengertiannya, imannya, kedalamannya ya. Nah, apalagi?
Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Waduh, ini seru nih. Yang atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain penerimanya. Jadi hati Tuhan dikasih dua hal ya. Kamu akan dapat pengertian firman yang teguh kalau kamu tetap berpegang pada ajaran yang kuat. Dan kamu akan dibenarkan jika mengikuti jalan Tuhan. Ya, apa sih artinya batu putih? Batu putih itu seperti ini ya. Jadi misalnya budak-budak, banyak budak dalam satu waktu mereka berbuat salah. Kalau diadili satu-satu, lama-lama itu capek. Dan karena mereka cuma budak, mereka akhirnya diundi aja. Ya, diundi aja dengan satu kantong isinya batu hitam dan batu putih. Jadi misalnya, kita budak semua, kita bersalah, kita harusnya dihukum mati. Tapi siapa yang salah, siapa yang benar kita nggak tahu. Dipercayakan kepada dewa untuk mengambil batu putih itu. Betul ya? Bro Diki silakan ambil. Ya, Bro Diki ambil, keluarnya warna apa bro? Hitam. Waduh, silakan ya. Bunuh, mati. Ya, siapa lagi? Sister Steffi ambil. Wah, dia dapat putih. Dia jerit-jerit dia. Ya, putih. Tapi suaminya dibunuh ya. Iya, enggak lah, ini kan cuma contoh ya. Ini batu putih, artinya apa? Saya selamat. Saya dianggap orang benar. Ya. Nah, itu menggambarkan kepada kita semua sama. Kita semua sama-sama orang bersalah. Satu. Kita semua sama-sama budak yang diangkat oleh Tuhan. Tapi waktu kita ambil undian itu sama Tuhan, kita dikasihnya batu putih. Gimana perasaannya? Waduh, batu putih itu berarti freedom. Tuhan mengatakan you are not guilty. You are righteous. Bukan karena kita righteous, tapi kita dikasih anugerah. Kebenaran dianggap benar dan dianggap bebas. Kenapa? Karena dikaruniakan batu putih sama Tuhan. Ya, luar biasa ya hati Tuhan ya. Yang keempat, kita masuk ke dalam jemaat Tiatira. Ini ngeri juga nih. Sikap Yesus ini udah marah sekali ya sama orang yang menganiaya jemaat ya. Dia marah banget sama orang-orang di Roma. Nanti bagian yang berikutnya akan dijelaskan lebih dalam ya. Tentang bagaimana revenge-nya Tuhan sama orang-orang penganiaya jemaat ya. Tapi lihat ya, matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya bagaikan tembaga. Saya ngebayangin ini tuh kayak Superman ya. Lagi keluar apa? Matanya laser. Atau Cyclops ya. Begitu lihat aja udah hancur semua. Ya, ini udah ngeri banget. Dia udah sangat marah dan dia sangat tegas di sana. Nah, Tiatira juga dikasih encouragement di sana. Aku tahu pekerjaanmu, kasihmu, imanmu, pelayananmu, maupun ketekunanmu. Pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Ini awesome gak nih? Ini orangnya semangat nih. Melayani Tuhan, ministry siang malam, apalagi kerja keras, mengasihi, ya, dan tekun, luar biasa banget. Dan bahkan yang lebih luar biasa apa? Pekerjaan yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Coba kita evaluasi dulu di sini ya. Kita dulu lebih semangat dari sekarang apa enggak? Yang mana lebih semangat dulu apa sekarang? Ayo. Berarti kita kebalik nih. Pekerjaanmu yang dulu lebih banyak dari sekarang. Sekarang idle. Bukan idol ya, idle. IDLE. Sekarang udah mulai banyak orang nggak melayani lagi misalnya. Bahaya. Ya, tapi gereja ini sekarang lebih banyak daripada yang dulu. Semakin berumur Kristennya semakin melayani. Semakin berumur semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin berumur semakin banyak membantu hidupnya orang. Semakin berumur, semakin banyak dan semangat di dalam Tuhan. Gereja yang bagus gak itu? Gereja yang sangat bagus ya, jemaat di Tiatira ini. Tapi lihat ya inputnya. Biasa orang yang sangat melayani itu, karakternya ada kelemahannya ya. Apa itu? Orang yang baik kelemahannya apa? Apa orang yang baik kelemahannya apa? Kompromi. Ya, orang baik itu kelemahannya nggak berani, biasanya itu kan. Sama seperti jemaat ini, ya. Mereka membiarkan Isabel gitu ya, yang menyebut dirinya nabiah, mengajarkan jemaat zina dan berhala. Ini jadi cewek-cewek yang berpengaruh di sana ya, dan cewek ini mengajarkan kepada jemaat untuk menyembah berhala dan melakukan perzinahan.
Dan mereka nggak mau ngikutin sebenarnya, makanya kan pekerjaannya masih bagus. Tapi mereka tidak mengambil ketegasan. Ya, Tuhan yang turun tangan di sana. Wanita itu dibuat sakit jika tidak tobat. Dan yang berzina dengan dia akan mendapat kesukaran besar jika tidak bertobat. Saya suka sekali sama Tuhan ya. Tuhan itu selalu orang segila apa, sejahat apa ya. Kalau bertobat dibalikin loh. Luar biasa ya. Kalau kita lihat ini ya, ngajak jemaat berzinah dan nyembah berhala. Kita apain? Kita bunuh apapun yang terjadi, betul nggak? Tapi Tuhan bilang kalau bertobat masih dikasih kesempatan. Ya, cuman Tuhan sendiri yang turun tangan. Kamu jemaat nggak mau bimbing dia, saya yang akan cari orang ini. Ya, apalagi anak-anaknya akan kumatikan. Jemaat akan tahu Tuhan yang menguji batin dan membalas sesuai perbuatan. Tapi tenang aja, yang tidak ikut ajaran sesat tidak akan diberi beban. Ya, dan kita harus pegang iman sampai Yesus datang kembali. Tapi kita lihat ya. Inputnya adalah, you bisa jadi surfing banget. Tapi in the same time, you berani nggak speak the truth. Ya, ini beda sama jemaat yang Efesus tadi. Yang Efesus tadi speak the truth berani, love-nya nggak ada. Kalau yang ini melayani sekali, tapi nggak berani speak the truth. Ya, ini saya lihat Wahyu ini ya, yang tentang 7 jemaat ini kayak lagi nonton American Idol ya. Kalau orang American Idol nyanyi itu, dia sangat suka memperagakan range suaranya, betul nggak? Ya, suaranya. Kemarin kita dengerin sini, Toni Braxton. Wah, Toni Braxton. Saya suka Toni Braxton. Nggak tahu ya. Ya ketahuan lah umur saya berapa ya. Jadi si Toni Braxton ini range suaranya gila sekali. Dia bisa cewek tapi bisa suara rendah. Udah gitu dia suara tinggi, melengking bisa juga. Ya, nah ini seperti itu ya. Kita lihat ya. Wih, yang speak the truth harus kasih. Ya, kadang-kadang yang lari ke sana terlalu love doang nggak speak the truth. Jadi ini range daripada iman yang Tuhan inginkan. Begitu tinggi, begitu dalam, begitu luas. Ya, dan itu kita bisa lihat semua dari ajaran tentang jemaat-jemaat ini. Dan kita lihat ya, apa pengharapan pengharapan yang diberikan oleh Tuhan. Barang siapa menang, kalau kamu bisa overcome dan melakukan pekerjaanku sampai selesai, aku akan mengaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Wow. Orang insecure dikasih challenge untuk jadi pemimpin someday. Kamu akan berkuasa atas bangsa-bangsa. Bayangin ya, kalau kita orang insecure, kita dikasih tantangan gini gimana? Melongo kita. Hah? Aku mimpin. Mereka kali, bukan aku. Tapi ini yang Tuhan bilang, you akan menang dan you akan mengaruniai kuasa atas bangsa-bangsa. Ya, jadi hari ini kalau ada di antara kita, mungkin kita merasa kita bukan siapa-siapa, kita nggak berani speak the truth. Ya, waktu kita berani overcome itu, kita berani mengasihi orang dengan speak the truth. Kita berani untuk address isu-isu yang terjadi. Kita berani untuk kasih tahu pengharapan Tuhan kepada satu sama lain. Tuhan bilang, kamu akan punya karunia, kuasa atas bangsa-bangsa. Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, dan kamu akan dikaruniakan bintang timur, artinya morning star, yaitu Jesus itu sendiri. Jadi apa hati Tuhan dari jemaat ini? Hati Tuhan adalah Tuhan ingin kita bukan hanya jadi orang yang baik-baik aja ya. Tapi kita bisa belajar tegas, beriman. Kenapa? Karena kita semua ini adalah calon pemimpin-pemimpin yang akan memimpin bersama dengan Kristus suatu hari nanti. Amin. Kita mau belajar sama-sama ya. Untuk bukan hanya jadi orang yang baik, bukan jadi orang yang melayani, tapi juga jadi orang yang berani untuk speak the truth in love. Yang berikutnya, jemaat sadis. Waduh, sadis ini jemaatnya. Ini mirip yang pertama ya. Pemilik dari ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Jadi bicara lagi tentang otoritas. Nah, cuman bedanya Sardis ini tidak ada hal yang baik ya. Jemaatnya lagi lemah. Kamu dikatakan hidup padahal mati. Masih ada ibadah nggak? Masih ada kumpul grup nggak? Ada, tapi mati. Ya, orang datang kumpul grup udah nggak ada semangat. Ya, orang datang kumpul grup udah nggak ada kasih satu sama lain. Baca Alkitab udah ogah-ogahan. Nyanyi memuji Tuhan, udah merem, diam, ya, nggak mau nyanyi. Ini udah jemaat yang mati. Masih ada nggak? Masih ada, tapi mati.
Pernah ngerasain grup seperti itu? Ya? Atau waktu saya dulu berkhotbah di luar kota, ada juga jemaat yang seperti itu. Lagi nggak ada imannya, mati. Nah ini adalah jemaat Sardis. Ya. Sekali lagi saya bicara tentang range-nya ya. Dia bicara tentang ada yang nggak ada iman, ada yang berani tapi nggak ada kasih, ada yang sangat serving tapi nggak speak the truth, ada yang lagi lemah sekalian. Jadi benar-benar Tuhan itu cover semua sisi daripada circumstances yang kita alami saat ini. Ya. Dan Tuhan bilang apa? Bangun! Jangan nyerah. Kuatkan apa yang masih ada. Dan ditegur lagi. Tidak ada satupun pekerjaanmu yang sempurna di hadapan Tuhan. Gimana kalau kita dibilang kayak gitu? Hah? Tidak ada pekerjaanmu yang sempurna. Semuanya jelek. Ya, misi kamu jelek. Love kamu jelek. Pembimbingan jelek. Pengertian akan Tuhan jelek. Jelek semua. Ya. Tapi saya semangat sama Tuhan ya. Udah tegur kayak begitu, dia bilang lagi, ingat apa yang diterima dan didengar. Brother sister, kalau misalnya kita ngalamin ya, satu grup lagi lemah, lagi hilang iman sama-sama, atau kita sendiri lagi dalam kondisi yang sangat low ya. Kita perlu untuk mengingat apa yang kita terima dan kita dengar. Baca lagi catatan-catatan study Bible-nya. Ya, quiet time lagi dengan lebih dalam. Apalagi? Dengerin lagi nasihat-nasihat dari pembimbing atau orang-orang yang senior atau orang-orang yang bertumbuh. Lihat lagi catatannya. Ingat lagi apa yang diterima dan didengar dan bertobatlah. Aku akan datang seperti pencuri. Kamu nggak tahu waktunya. Dikatakan di sana jangan diem terus, jangan menyerah. Kita harus bangkit. Ya, saya suka sekali ya apa yang Tuhan bicarakan di sini ya. Bahkan dia care sama orang-orang yang lagi lemah ya. Orang-orang yang lemah itu tidak dibuang, tapi sama dia diharapkan untuk bangkit kembali. Ya, nah ini ada encouragement-nya juga. Di Sardis ada beberapa orang, ini bukan uang ya, yang. U sama Y, sebelahan. Ya, kalau U sama Y jauh, berarti saya pikirnya uang waktu nyatet itu ya. Nah, tapi ini yang tidak mencemarkan pakaiannya. Dan akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih dan mereka layak untuk itu. Luar biasa ya. Di jemaat yang lemah, mata Tuhan itu custom loh, satu-satu loh. Aku tahu loh, siapa yang masih jaga imannya benar. Ya, di tengah-tengah jemaat yang lagi kacau, di tengah-tengah grup yang lagi ambruk imannya, di tengah-tengah semua yang lagi gak jelas. Tuhan lihat orang secara individu. Wah, rupanya brother ini masih menjaga imannya. Wah, rupanya sister ini masih serius sama Tuhan. Dan itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang kita belajar hari ini? Mari kita berjaga-jaga dan tetap setia membangun iman walau jemaat atau grup kita lagi lemah. Jangan kita ikut lemah ya. Tapi Tuhan mengetok pintu untuk kita bisa kembali kepada Tuhan ya. Kita bisa bangkit kembali. Kita bisa mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita lagi. Lihat ya, kita menghadapi tantangan grup yang lemah. Kita menghadapi tantangan di mana iman kita pribadi sedang lemah. Tapi barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Waduh. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi walaupun selemah apa grup Anda, selemah apa lingkungan kita, ya selemah apa kitanya di sini, waktu kita mau berjuang, kita menang, nama kita tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Dan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa dan malaikatnya. Saya merasa ini luar biasa ya Tuhan ya. Bahkan orang yang paling lemah pun dia belain, dia bangkitin lagi, dan dia mau supaya orang ini bisa menang. Jadi kita bisa lihat ya bahwa kedatangan Tuhan yang begitu berkuasa bukan untuk nakut-nakutin, menghukum, mengancam atau apa ya, bukan. Tapi Tuhan ingin semua anak-anaknya itu bisa menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Hati Tuhan mau memberi pengharapan walau jemaat lemah dan kamu tidak happy, bersetialah dalam Tuhan ya, bangkit kembali. Oke, sekarang kita sudah sampai yang ke-6 ya, jemaat Philadelphia. Sikap Yesus, dia menggambarkan dirinya sebagai yang kudus dan yang benar. Jadi dia kasih standar ya. Apalagi, dia pemegang kunci Daud. Ia membuka, tidak ada yang bisa menutup. Ia menutup, tidak ada yang bisa membuka. Berarti powernya ada di tangan dia.
Ini Tuhan lagi bicara tentang otoritas garis keturunan dan otoritas dari pemilik segalanya ya. Kalau kita tahu tentang Yesus, Yesus itu adalah king priest. Ya, dia punya garis keturunan yang layak dari imam, dia juga punya garis keturunan yang layak dari raja. Dan dia datang kepada jemaat Philadelphia sebagai orang yang sangat kuat untuk memberikan pengharapan kepada jemaat untuk bersandar kepada Tuhan yang kuat ya. Nah, kita tahu ya, Philadelphia tuh sisanya tinggal 2 menara itu sekarang. Ya, nggak ada lagi. Cuman itu aja. Sampai kita keliling-keliling jauh ya, dari kota apa ke Philadelphia nyampe. Di sini cuma 15 menit terus kita udah pergi lagi. Karena tidak ada yang tersisa. Dan jemaat ini dari 7 jemaat itu adalah jemaat yang paling kecil. Biasa kalau jemaat paling kecil dipandang orang nggak? Nggak bakal dipandang orang. Ya, tapi lihat ya, apa yang Tuhan katakan kepada jemaat yang kecil itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan tahu pekerjaan kita. Ya, karena kita tempatnya kecil, aduh Tuhan nggak tahu lah aku siapa. Aku kan cuman grup single. Ya, single mah belum dikenal orang lah, yang dikenal orang mah merit lah. Ya udah senior. Ya, kita kan cuman teens. Kita kan cuman anak kampus. Kadang-kadang kita nggak berpikir bahwa Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan. Ternyata Tuhan itu tahu. Tuhan tahu loh. Berapa kali kamu ikut studi minggu lalu? Tahu. Berapa serius kita membaca Alkitab kita 1 minggu ini? Tahu. Berapa waktu kita korbanin untuk menolong orang selama minggu kemarin? Tuhan tahu. Dihitung semuanya. Ya, tapi Tuhan tahu juga. Kamu nggak pernah, tahu juga. Ya, kamu nggak serius, tahu juga. Ya, Tuhan itu tahu. Dan Tuhan kasih reward semuanya. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Jadi jangan merasa, waduh, aku melayani capek gini ya, sia-sia ya. Enggak. Tuhan tahu. Bahkan gereja yang paling kecil, yang paling nggak dipandang orang, Tuhan tahu orang-orang di dalamnya. Tahu. Ya, dan hari ini itu harusnya menantang iman kita ya. Bahwa kita melakukan ini karena Tuhan, bukan karena kelihatan. Ya, hari ini bukan karena kita, harus ikut pelayanan yang kelihatan, yang hebat-hebat. Bukan. Tuhan tahu pekerjaanmu. Nggak usah yang kelihatan kok. Ya, dan dia bilang apa? Saya yang punya kuasa ya. Aku telah membuka pintu bagimu, tidak dapat ditutup. Walaupun kekuatanmu tidak seberapa. Gereja kecil. Namun kau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku di tengah segala penganiayaan. Yahudi palsu akan kuserahkan kepadamu, tersungkur depan kakimu, dan mengaku aku mengasihi kamu. Aku akan melindungi di hari pencobaan. Aku akan datang segera, supaya tidak ada yang mengambil mahkotamu. Walaupun kamu kecil. Ya, saya ingatin terus, walaupun kamu kecil. Dan kita lihat inputnya. Ada nggak? Jemaat paling kecil, tapi tidak ada input. Luar biasa ya. Coba bayangin kalau misalnya hari ini Tuhan datang di sini, bayangin ini adalah guanya siapa? Yohanes. Terus Tuhan datang di sini. Tuhan, apa input kamu buat jemaat GKDI? Kira-kira inputnya Tuhan apa? Terus gimana kalau misalnya Tuhan bilang, wah GKDI mah top, tidak ada input. Murid-murid Yesus di sini top, tidak ada input. Gimana perasaannya? Semangat banget ya. Berarti kita udah jalan di jalan yang benar. Dan itu adalah didapatkan oleh price-nya jatuh kepada gereja yang paling kecil. Jadi di sini udah sangat jelas banget bahwa Tuhan itu nggak pernah lihat ukuran. Ya, tapi selalu Tuhan lihatnya hatinya orang. Ini yang lebih luar biasa lagi. Pengharapannya ya. Pengharapan buat jemaat itu. Siapa overcome, dia akan kujadikan soko guru. Wah, kamu tahu nggak soko guru? Soko guru itu teladan. Main star. Ya, bintang utamanya. Apalagi pemain utama itu soko guru, jadi teladan, jadi pemimpin di dalam bait suci Allah. Jadi seluruh jemaat yang gede nanti kalau udah berkumpul semua, yang jadi soko guru itu yang dijanjikan adalah jemaat Philadelphia. Jemaat yang kecil. Ya, kemarin kita baru nonton Piala Eropa ya. Siapa nonton Piala Eropa? Ada? Wah, bagus, jemaat ini fokusnya doa dan baca firman ya. Jarang yang nonton Piala Eropa ya. Iya. Kalau Piala Eropa, biasa pemain terbaik jatuh ke yang juara, yang finalis, atau yang kalah di awal-awal. Biasa yang juara, betul nggak?
Ya, kalau Piala Dunia yang pemain terbaik Messi. Oh iya kan selalu begitu. Apalagi Kylian Mbappe ya, yang final-final yang tapi Tuhan bilang apa? Nanti yang akan jadi star dari gereja yang kecil itu. Nah, itu sekali lagi menggambarkan bahwa Tuhan tuh nggak pernah lihat status ya. Nggak peduli statusnya apa, nggak perlu peduli gerejanya harus wah atau gimana, enggak. Tuhan lihat siapa yang setia. Dia tidak akan ditinggalkan Tuhan. Dan bahkan dia akan jadi soko guru. Padanya akan kutuliskan nama Allah, nama Yerusalem baru, dan namaku yang baru. Hati Tuhan ya. Untuk jemaat yang sederhana, yang cinta Tuhan. Kamu akan diselamatkan dan bahkan jadi teladan bagi orang-orang benar. Bukan jadi teladan bagi dunia loh. Akan jadi teladan bagi orang-orang benar. Saudara-saudari kasih Tuhan ya. Pertama Tuhan bilang di jemaat ini, Tuhan tahu segala pekerjaanmu. Kedua, Tuhan mau angkat kamu jadi teladan bagi orang lain. Jadi hari ini tolong kita melayani Tuhan ya. Jangan lihat reward-reward dari orang. Kalau nggak dipuji kita down. Ya, kalau nggak diakui kita nggak semangat. Bukan itu isunya, Tuhan tahu. Mari kita lakukan benar-benar karena kita tuh cinta Tuhan. Gue nggak peduli pujian orang. Ya, yang penting saya tahu bahwa Tuhan tahu apa yang saya lakukan. Saya cinta Tuhan dan saya lakukan ini buat Tuhan. Dan yang terlebih lagi orang yang melakukan terus dengan setia tanpa dilihat siapa-siapa, Tuhan akan jadikan dia seorang teladan. Ya, Tuhan akan jadikan dia seorang bintang di dalam iman sebagai seorang murid Yesus. Amin semuanya. Bantu ya. Nah, yang terakhir adalah jemaat Laodikia. Ini suam-suam kuku. Ya. Kalau nggak mau suam-suam kuku gimana Bro Franky? Kukunya mesti dicabut ya. Jadinya suam-suam doang, nggak ada kukunya. Ya, di jemaat Laodikia. Jadi sikap Yesus yang datang ya. Dia bilang diri saya adalah amin. Ya pasti akan seperti itu. Itu amin ya. Saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah. Sekali lagi Tuhan mengajarkan tentang kuasa Tuhan ya. Mengingatkan akan kuasa Tuhan. Nah ini dia nih. Laodikia. Encouragement-nya apa? None. Jemaatnya tidak ada encouragement sama sekali. Aduh. Hari ini kalau Tuhan datang pagi ini gimana? Ada encouragement nggak buat kita kira-kira? Apa encouragement buat kita? Hah? Apa? Apa? Kok nggak berani? Waduh, jadi jemaat yang insecure tadi kita. Hah? Saya bilang kalau hari ini Tuhan datang pagi ini kita dapat 2 encouragement minimal ya. Minimal dapat 2. Pertama apa? Ya jemaatnya mulai datang tepat waktu. Ya, yang kedua, encouragement-nya adalah, jemaat nih kalau memuji Tuhan ya, nyanyinya semangat. Nyanyinya dari hati paling dalam. Itu 2 encouragement ya, mungkin yang kita akan dapatkan. Tapi mari kita lakukan lebih lagi dan lebih lagi. Nah, tapi inputnya buat gereja ini, waduh, banyaknya. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Jadi Laodikia itu beneran adanya di sumber air panas, tapi suhunya dingin. Jadi airnya ketemu di tengah-tengah, airnya jadi suam-suam kuku. Ya, jemaatnya juga sama, suam-suam kuku. Datang nggak? Datang, nggak mau misi. Ya, apalagi? Datang, tapi nggak mau serius baca Bible. Ya, datang ke semua pertemuan, ikut, tapi nyanyi nggak segenap hati. Datang tapi mungkin terlambat. Datang tapi nggak benar-benar memberikan hatinya buat satu sama lain. Suam-suam kuku. Cuman datang toh, tapi nggak benar-benar mau memberikan pengaruh. Nggak mau bertumbuh. Ya. Dan ini ayatnya, aduh saya miris ya lihat ayat ini ya. Dia bilang, aku mual loh lihat kamu. Aduh, gimana ya? Contoh misalnya istri kita lihat kita ya. Aku mual lihat kamu, gimana perasaan kita? Pernah digituin? Hah? Atau suami bilang ke istri, aku udah mual lihat kamu. Ini ngeri banget. Ya, tapi mereka nggak berasa ini isunya nih. Engkau merasa kaya, masih berasa hebat. Padahal apa? Padahal kamu melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Gila. Dihajar terus sama Tuhan. Dan mereka masih merasa kaya, itu isunya. Merasa oke. Padahal lu udah gawat. Beli emas dari aku. Artinya apa? Ambil firman yang benar agar kaya. Pakaian putih apa? Hidupmu dibersihin dong. Jangan main-main sama dosa terus. Agar jangan telanjang. Minyak agar matamu dapat melihat.
Tapi saya sangat kembali lagi lihat hati Tuhan ya. Dikasih Tuhan masih ditegur, dihajar untuk bertobat. Ayo brother sister ya. Ini adalah ayat yang terkenal ya di situ ya. Kalau kita pernah baca, bahkan mungkin beberapa dari kita punya gambarnya di rumah ya. Tuhan lagi ketok pintu. Pernah ya? Banyak kan gambar itu kan? Ya. Sama aku mengetuk di depan pintu. Nah, hari ini saya ingin mewakili Tuhan ya. Bukan saya Tuhan ya. Melalui ayat ini saya ingin mewakili. Tuhan lagi ketok. Ayo bangun. Ayo. Lakukan lagi panggilan Tuhan sebagai seorang murid. Ayo baca Alkitab kamu yang benar. Ayo mengasihi satu sama lain. Ayo bimbing satu sama lain. Apalagi? Ayo kembali bermisi dalam Tuhan. Ya, saya sangat bangga ya. Seperti tadi pakaian putih. Amin. Tapi Tuhan maunya semua dari kita. Ya, jangan sampai jadi satu jemaat yang suam-suam kuku tapi kita merasa oke, why? Karena tiap minggu masih ada di pertemuan. Bukannya itu isunya. Itu suam-suam kuku. Dan Tuhan hari ini sangat rindu. Kita bisa kembali ya. Untuk kembali melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Lihat ya. Orang yang suam-suam kuku. Waktu dia keluar dari kesuam-suam kukuannya. Masih ada janji loh buat dia. Kalau dia overcome. Kududukan bersama dengan aku di tahtaku. Wah, si suam-suam kuku itu nanti akan duduk di tahta Tuhan loh. Tapi kalau bertobat. Ya, sama seperti aku menang dan duduk di tahta Allah. Sama seperti Yesus, si suam-suam kuku. I don't know sudah berapa tahun kita suam-suam kuku. Hari ini mari bangkit. Kenapa? Ada pengharapan dalam Tuhan. Ya, kalau kita mau berbuah berapa lama sih? Kita berdoa hari ini, tahun ini pun kita bisa berbuah kok. Ya, kalau kita mau kembalikan hati kita buat Tuhan, berapa lama sih? Minggu ini kita mulai juga udah bisa kok. Ya, tapi saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita menjadi orang yang overcome kelemahan-kelemahan kita. Amin. Hati Tuhan selalu memberi pengharapan untuk orang bertobat. Bahkan sama jemaat yang munafik, yang tidak cinta Tuhan, tidak menguduskan diri, tidak bisa melihat kesalahannya sendiri. Ini pun masih dipanggil oleh Tuhan untuk bisa bertobat, supaya bisa mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Ini saya kasih satu daftar ya, buat kita nanti bisa lebih jelas lagi. Efesus, isunya kehilangan kasih mula-mula, kalau menang, dia akan dikasih makan dari pohon kehidupan. Smyrna, ketakutan, insecure ya. Kalau dia bisa menang, dia akan tidak mengalami kematian kedua. Pergamus, melayani luar biasa, tapi tidak tegas dan kompromi. Kalau dia menang, dia dapat mana tersembunyi, batu putih, nama baru. Tiatira, isu berhala dan perjinahan. Kalau kamu menang, Yesus akan menjadi milik kamu. Sardis, kecemaran akan dosa, sudah kacau jemaatnya. Tapi siapa yang bertahan, siapa yang menang, akan diberikan pakaian putih dan diakui di depan Bapa. Philadelphia, gereja kecil yang sangat insecure. Kalau menang akan dijadikan soko guru. Laodikia, jemaat yang suam-suam kuku. Kalau menang, akan duduk bersama dengan Yesus di tahta. Nah, jadi saya simpulkan sedikit ya tentang kita tahu dari 7 jemaat ini, jemaat kayak gimana sih yang Tuhan mau. Jelas banget tergambar dan kata-katanya keluar dari Yesus semua statementnya. Ya, jadi Tuhan mau jemaat yang bertumbuh di dalam kasih. Bukan cuma kelihatan wah, kelihatan hebat, bukan. Tapi Tuhan mau jemaat itu bertumbuh dalam kasih. Apalagi Tuhan mau jemaat yang bukan bergantung pada talentanya, tapi bergantung pada Tuhan. Tuhan mau jemaat yang menjaga kekudusan dan kemurnian. Tuhan mau kita semua kuat di dalam iman. Terlebih lagi Tuhan mau kita menjadi alat berkat Tuhan ya. Bermisi di dalam Tuhan dan bertumbuh. Hari ini menang artinya apa? Artinya adalah overcome. Kita semua punya pergumulan. Tuhan sendiri tahu bahwa jemaat-jemaat itu punya pergumulan. Dan pergumulan kita ini various. Even kita di satu jemaat kita nggak bisa satukan ya. Tapi yang lucu 77 pergumulan gereja itu selalu ada di sebagian dari kita ya. Hari ini Tuhan bukan mau tegur kita, menghukum kita, mau masukin kita ke penjara, ke neraka, bukan. Tapi Tuhan mau kita bisa overcome. Kenapa? Bahasa aslinya tuh nikau ya. Nikau artinya bertahan. Tapi not only bertahan, bisa mengalahkan pergumulan kita. Bisa mengatasi pergumulan kita dan bisa berubah. Ya, mengalahkan kelemahan dan pergumulan untuk memiliki kualitas Kristus di dalam kehidupan kita. Ini artinya real Christian.
Real Christian bukan orang yang senantiasa datang. Orang yang setia tapi tidak overcome. Real Christian adalah seorang overcomers. Mari kita benar-benar berubah dari kelemahan-kelemahan pergumulan kita untuk bisa kembali kepada iman yang benar kepada Tuhan. Saya mau tutup dengan 7 kali ya. Ini adalah tema kita bulan ini. 7 kali di dalam 7 gereja itu dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Itu aja pelajaran saya pada minggu pagi hari ini. Semoga bisa membantu kita ya, untuk bisa tahu standar Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan di surga, kami bersyukur Tuhan, karena melalui pelajaran ini, melalui penglihatan daripada Rasul Yohanes di Pulau Patmos di akhir hidupnya Tuhan. Engkau memberikan gambaran kepada kami apa yang Kau inginkan dari tubuh-Mu Bapa. Tuhan, hari ini Tuhan ampuni kami kalau kami mungkin jauh daripada Tuhan. Atau bahkan kami sekarang sedang mengalami tantangan-tantangan dan pergumulan yang sama yang dihadapi oleh jemaat-jemaat yang ada di kitab Wahyu ini Tuhan. Tuhan bantu kami Tuhan supaya kami bisa berubah, bertumbuh, bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kami, dalam jemaat kami Tuhan. Dan juga bisa lihat pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami ketika kami bisa menang dan bisa overcome segala pergumulan dan keterbatasan kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah menyerah kepada kami Tuhan. Bahkan kasih-Mu yang terus memimpin dan mendewasakan jemaat di usia yang sudah 35 tahun Tuhan, 36 tahun dan terus Tuhan bertambah Bapa. Kiranya Tuhan Engkau terus berjalan bersama dengan kami satu demi satu anak-anak-Mu di tempat ini supaya kami bisa menyerupai Tuhan dan suatu hari bertemu dengan Tuhan dengan satu sukacita yang luar biasa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.